Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pina, Rayon BKPGSD, Komisariat STKIP PGRI Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 11 materi Sekolah Islam Gender. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang pertama. Jadi materi yang pertama itu membahas tentang gender perspektif sejarah. Jadi tradisi, adat, dan istiadat itu lebih mengakar ketimbang agama. Kenapa? Karena sebelum adanya agama, manusia pada zaman itu sudah memiliki adat dan istiadat. Dan agama tersebut masuk melalui adat istiadat itu sendiri. Kemudian tradisi pada zaman dahulu itu lebih dominan memperbedakan antara jenis kelamin. Dengan adanya agama Islam mampu menghapus diskriminasi terhadap jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Kemudian agama Islam juga mampu menghapus tradisi-tradisi yang kurang baik. Selanjutnya, dalam perspektif agama Islam, perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama-sama ciptaan Tuhan, dan yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Baik, materi yang kedua itu membahas tentang sejarah gerakan perempuan. Pada sejarah gerakan perempuan ini ada 3 order. Yang pertama itu pada zaman pra-kemerdekaan, orde baru, dan revolusi. Pada zaman pra-kemerdekaan itu wanita masih ditempatkan di dapur, sumur, dan kasur. Pada zaman ini juga wanita yang bisa mendapatkan pendidikan itu hanya wanita kalangan menengah atas. Kemudian selanjutnya itu pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru ini tadinya pada zaman pra-kemerdekaan itu wanita-wanita kalangan atas itu mulai mendirikan gerakan-gerakan. Tetapi pada zaman Orde Baru ini gerakan-gerakan itu mulai dibubarkan. Selanjutnya pada zaman reformasi, gerakan-gerakan itu mulai muncul lagi dan sudah mulai adanya Undang-Undang Perlindungan Kewanitaan. Dari yang ketiga itu membahas tentang konsep dasar Islam. Jadi Islam itu sendiri merupakan rahmat bagi kita karena Islam memberikan atau menunjukkan kita ke jalan yang benar. Selanjutnya yang kedua itu Islam juga memberikan kebebasan untuk kita mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Dan Islam juga sangat menghormati dan menghargai semua umat, baik yang Islam ataupun yang non-Islam. Islam juga mengajarkan kita bagaimana cara melestarikan alam semesta dengan baik dan profesional. Kemudian dalam konsep dasar Islam ini, dia itu mengajarkan kita untuk takwa kepada Allah dan tidak berpegangan dengan komentar orang terhadap kita, atau tidak bergantungan pada penerimaan atau penilaian manusia terhadap diri kita. Jadi kita itu harus takwa kepada Allah, jangan bergantungan komentar orang terhadap kita. Percuma dong kalau misalnya kita bagus di mata manusia tapi buruk di mata Allah. Baik, materi yang keempat yaitu perempuan perspektif Al-Quran. Jadi perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakannya itu hanyalah ketakwaannya. Kemudian yang kedua, kita sesama umat manusia saling membutuhkan antara satu dan lain, dan harus saling tolong menolong. Selanjutnya kita dituntut untuk menjaga kelestarian alam, yaitu hubungan manusia dengan alam. Selanjutnya itu hubungan manusia dengan manusia. Ketika kita melihat ada dari kalangan kita wanita yang mungkin melakukan hal yang tidak baik, jadi di situ kita dituntut untuk agar tidak langsung mengejudge bahwa wanita itu salah. Kita harus berpikir positif dulu, kita cari tahu apa penyebab dia melakukan dosa tersebut. Intinya jangan cepat-cepat menilai seseorang dengan kejelekannya, karena kita hanya memilih jalan dosa yang berbeda. Yang kelima yaitu akan membahas tentang kekoprian. Jadi Kopri ini didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 2003. Jadi sebelum tanggal 29 September 2003 ini Kopri sudah pernah didirikan beberapa kali namun dibubarkan. Karena pada masa itu Kopri tidak aktif dan tidak adanya kegiatan yang dilakukan. Kemudian Kopri itu singkatan dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kopri juga memiliki trimoto. Yang pertama itu cerdas, visioner, dan berakhlak karimah.
kita sebagai kader Kopri dituntut untuk bisa memimpin. Kita juga diajarkan bagaimana sih caranya memimpin. Kemudian peran Kopri di PMI itu ikut adil dalam segala hal, baik mengambil keputusan atau dalam mengadakan acara. Kita sebagai Kopri kita harus ikut serta, karena kan di sini kita setara sama antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender. Baik, materi yang keenam yaitu citra kader Kopri. Nah, jadi citra kader Kopri ini merupakan konsep yang dipilih individu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya kita sebagai kader PMII, Kopri sebagai individu, mahasiswa dan makhluk sosial. Berhubung karena di sini kita sebagai kader PMII, jadi kita harus menjadi wanita yang ideal dan beda dari yang lain. Bagaimana sih caranya agar kita menjadi wanita yang ideal? Yaitu kita harus cerdas atau berintelektual tinggi, mampu bersosialisasi, kemudian kita harus taat kepada peraturan, soleha, dan mampu menjaga diri kita dengan baik. Di dalam Kopri ini juga kita dituntut untuk memiliki perbedaan-perbedaan dari yang lain dan memiliki cara pandang yang berbeda. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Nah, jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu, baik dalam memimpin atau dalam segala hal. Kemudian semua manusia adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin, dan kita sebagai perempuan kita juga mampu memimpin dan bisa memimpin lebih baik dari laki-laki. Kemudian setiap manusia itu memiliki tanggung jawab yang diemban, apalagi kita sebagai kader PMII. Kemudian kita di dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini juga dalam kepemimpinan ini kita diajarkan bagaimana sih cara kita menjadi pemimpin yang baik, dan bagaimana juga cara kita ketika kita sudah memimpin kita mampu mempertahankan kader-kader kita. Selanjutnya kita menjadi wanita jangan lemah, dan kita buktikan bahwa wanita itu juga mampu memimpin, tidak hanya dipimpin saja. Selanjutnya itu materi yang ke-8 mengenai identifikasi masalah. Nah, jadi dalam identifikasi masalah ini, identifikasi masalah itu merupakan langkah awal yang kita lakukan untuk memecahkan masalah atau untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Kemudian dalam identifikasi masalah itu kita mencari akar permasalahan tersebut dengan cara mengidentifikasi. Ketika kita sudah menemukan akar dari permasalahan tersebut, kita bersama-sama mencari solusi agar permasalahan tersebut hilang dan kita dapat mengembalikan, misalkan permasalahannya itu kader-kader PMII yang tidak aktif lagi. Kemudian dalam identifikasi masalah ini kita harus mencari langkah awal yang akan kita lakukan dalam mengidentifikasi masalah. Setelah kita melakukan identifikasi masalah ini, kita harus mencari akar dari penyebab individu itu tidak aktif lagi di dalam pergerakan mahasiswa Islam ini. Setelah kita menemukan akar dari permasalahan, di situ kita harus mencari solusi atau bersama-sama memecahkan masalah tersebut agar dia bisa kembali lagi bergabung dengan kita. Selanjutnya ke-9 itu akan membahas tentang fikih perempuan. Jadi dalam fikih perempuan ini ada 3 yang dipelajari, yaitu tentang hukum Islam, haid dan nifas, kemudian aurat. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib itu dibagi menjadi 2, di mana yang pertama wajib fardu, contohnya itu seperti sholat. Kemudian yang kedua itu wajib kifain, di mana sesuatu yang apabila sudah dikerjakan di antara kita, itu kewajiban kita juga sudah gugur. Kemudian yang ketiga itu haram. Haram merupakan sesuatu yang apabila kita kerjakan kita mendapat dosa, dan kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Selanjutnya itu yang ketiga sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan kita tinggalkan kita tidak akan mendapat dosa. Kemudian
makruh. Makruh itu sesuatu yang apabila kita tinggalkan kita mendapat pahala, dan kita kerjakan kita tidak akan mendapat dosa. Yang kelima itu mubah. Mubah itu sesuatu perkara yang apabila kita kerjakan kita tidak berdosa, dan apabila kita tinggalkan kita juga tidak akan mendapatkan pahala. Selanjutnya itu haid dan nifas. Nifas darah perempuan itu dibagi menjadi 3. Itu darah haid, darah nifas, dan darah istihaq. Darah itu darah yang keluar dari rahim perempuan jangka waktu 1-2 minggu. Itu darah sehat. Kemudian yang kedua itu darah nifas, darah yang dikeluarkan dari rahim perempuan setelah perempuan tersebut melahirkan. Kemudian yang ketiga itu darah istihaq, itu darah bisa dikatakan darah penyakit karena dia itu keluarnya lebih dari 40-50 hari. Kemudian selanjutnya itu ada aurat. Aurat adalah bagian tubuh kita, perempuan atau laki, yang bagian tubuh yang wajib ditutupi atau dilindungi dengan pakaian. Kemudian laki-laki itu dianjurkan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Kemudian perempuan itu dianjurkan untuk menjaga pandangan, kemaluan, dan perhiasannya. Kemudian di dalam aurat itu juga dibagi menjadi 2, aurat merdeka dan aurat hamba. Selanjutnya itu materi yang ke-10, strategi pengembangan diri. Di dalam strategi pengembangan diri ini, untuk kita mengembangkan diri, kita itu harus mencari kelebihan, kelemahan kita, dan peluang kita. Kita harus memahami itu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mencari kelebihan kita di bidang apa, kelemahan kita seperti apa, dan peluang kita untuk melakukan peluang kita untuk mencapai yang kita inginkan. Kemudian hambatan. Ketika kita sudah mengetahui kelebihan, kelemahan, dan hambatan, maka akan mudah kita mencapai peluang-peluangnya. Selanjutnya materi yang terakhir, materi yang ke-11 itu tentang hukum Islam di Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hukum adat Islam, kemudian konteks hukum Islam itu ada akhlak, akidah, dan syariah. Selanjutnya konteks keimanan diukur dari akhlak, akidah, dan syariah kita. Kemudian hukum Islam itu seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya sifat hukum Islam. Sifat hukum Islam itu ada 2, tetap dan fleksibel. Tetap itu seperti hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi hukum itu yang pertama ibadah, menjauhkan diri dari keburukan dan mendekatkan diri dengan kebaikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.